Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabarakan, kembali lagi bersama kami di channel Aceh Punya Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 peninggalan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh pada abad ke-14 Masehi. Kerajaan ini termasuk kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia. Dalam sejarahnya, Kerajaan Aceh mengembangkan pola sistem yang teratur dari sistem pendidikan hingga ke sistem pemerintahan. Banyak pula peninggalan Kerajaan Aceh yang pernah berjaya. Maka berikut 10 peninggalan Kerajaan Aceh. 1. Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan merupakan salah satu peninggalan Aceh yang dibangun oleh keraton pada dulunya. Tetapi karena tidak terselamatkan dari serangan Belanda, taman ini dibangun kembali pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Taman ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda kerana cintanya yang begitu besar terhadap Puteri Bayongan dari Pahang. Maka keinginan Puteri Bayongan terpenuhi untuk membangun sebuah taman sari yang indah dan dilengkapi dengan gunungan. Kedua, Masjid Tua Indrapuri. Masjid Tua Indrapuri dulunya merupakan sebuah candi sekaligus benteng ketika Aceh dikuasai oleh Hindu. Pada tahun 1300 Masehi, agama Islam diperkirakan telah menyebar di Aceh dan penduduknya perlahan-lahan mengenal Islam. Maka candi yang berbentuk segi empat ini berubah fungsi menjadi sebuah masjid. Perubahan ini juga terjadi pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang memimpin pada tahun 1607 hingga 1637 Masehi. Ketiga, Benteng Indrapatra. Ketika kerajaan Islam muncul setelah kerajaan Hindu di Aceh, Benteng Indrapatra digunakan sebagai tempat pertahanan melawan penjajah Portugis. Sultan Iskandar Muda memberikan tugas kepada Laksamana Malahayati yang merupakan laksamana perempuan pertama di dunia untuk memimpinkan pasukan di wilayah benteng ini. Benteng ini dahulunya dibangun oleh Kerajaan Lamuri, sebuah kerajaan Hindu pertama di Aceh. Meskipun pada akhirnya Aceh dikuasai oleh kerajaan Islam, para sultan serta ratu yang memimpin Aceh tidak ada niat untuk menghancurkan jejak peninggalan nenek moyang mereka. Keempat, Pintu Khop. Pintu Khop adalah pintu gerbang berbentuk kubah yang didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda. Pintu ini digunakan sebagai tempat peristirahatan Puteri Pahang ketika selesai berenang. Di sana para dayang akan membersihkan rambut permaisuri. Selain itu, di dalamnya juga terdapat sebuah kolam yang digunakan permaisuri kerajaan untuk mandi bunga. Tidak hanya itu, Pintu Khop juga menjadi pintu penghubung antara istana dan Taman Puteri Pahang. Sekarang Pintu Khop berada di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Kelima, Meriam Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Salim yang kedua dari Turki Utsmani, beberapa pembuatan senjata dan teknis dari Turki dikirimkan. Aceh belajar dari mereka dan menyerap kemampuan ini dan pada akhirnya mampu membuat meriam sendiri yang terbuat dari kuningan. Meriam buatan Aceh ini juga digunakan pada saat perang melawan Belanda dan mempertahankan Aceh dari serangan penjajah. Keenam, Makam Sultan Iskandar Muda. Peninggalan kerajaan Aceh terkenal yang berikutnya adalah Makam Sultan Iskandar Muda, iaitu raja kerajaan Aceh yang paling terkenal dan hebat. Makam ini terletak di Kelurahan Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Dengan nuansa Islami yang sangat kental, ukiran dan pahatan kaligrafi pada batu nisan beliau yang sangat indah menjadi satu bukti sejarah masuknya Islam ke tanah air Indonesia. Ketujuh, Uang Emas Kerajaan Aceh. Lokasi Aceh berada pada jalur perdagangan dan pelayaran yang strategis, di mana berbagai komunitas datang dari segala penjuru Asia yang berkumpul di sana. Hal inilah yang memancing kerajaan Aceh tertarik untuk membuat mata uang sendiri. Uang logam yang dijadikan mata uang Aceh ini terbuat dari 70% emas murni dan dicetak lengkap dengan nama raja yang memerintah Aceh. Koin ini menjadi harta karun yang sangat diburu oleh banyak orang dan menjadi salah satu peninggalan kerajaan Aceh yang berjaya pada masa itu. 8. Stempel Cap Sikurung.
Stempel Cap Sikurung merupakan stempel kerajaan Aceh yang mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Stempel Kesultanan Aceh yang terbuat dari batu ini merupakan stempel kebanggaan Kesultanan Aceh. Stempel ini dinamakan Cap Sikurung karena tertera 9 lingkaran yang diberi nama Sultan yang pernah memerintah di kerajaan Aceh. Stempel dibuat berbeza dengan generasi ke generasi pada setiap pergantian Sultan dengan mode yang sama. 9. Pedang Aman Nyerang. Pada dahulu, seorang warga bernama Aman Nyerang memiliki sebuah pedang yang sempat direbut oleh pasukan Belanda. Aman Nyerang memilih untuk hidup mengembara di hutan selama 20 tahun. Namun pada tanggal 3 Oktober 1922, tempat persembunyiannya ditemukan dan ia pun disegap dan dibunuh. Letnan Jordan, tentara pasukan Belanda, membawa pedangnya ke Belanda. Lalu menjelang kematiannya, Letnan Jordan berpesan kepada putrinya untuk mengembalikan pedang ini ke Aceh. Pada tahun 2000, Letnan Jordan pun meninggal dan putrinya melaksanakan keinginannya untuk mengembalikan pedang ini melalui pengurus Yayasan Dana di Belanda kepada Gubernur Aceh pada tanggal 14 Maret 2003. 10. Kerkhof. Kerkhof merupakan makam militer Belanda yang digunakan untuk mengubur tentara Belanda yang tewas selama perperangan dengan kerajaan Aceh. Terdapat sekitar 2,200 prajurit termasuk Jeneral Kohler. Nama-nama mereka yang tewas tertera dengan jelas di pintu gerbang Kerkhof dan komplek kuburan ini telah menjadi objek wisata menarik terutama bagi wisatawan Belanda. Cukup sampai di sini pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dari Aceh.